Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Minggu 19 Maret 2023, Minggu Prapaskah keempat. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 38. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya,
engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, hari Minggu Prapaskah keempat kita kenal pula dengan sebutan Minggu Laetare atau Minggu Sukacita. Karena kita diberikan kesempatan mengalami kasih Allah yang lebih utuh dalam pertobatan. Pertobatan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan membuat kita merasa dipulihkan dari kebutaan, bangkit dari kelumpuhan, dan mengalami berbagai rahmat Allah yang diberikan untuk kita. Dalam bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, kita menjadi tahu bahwa rencana keselamatan Allah itu beragam caranya. Melalui kisah Raja Daud yang diurapi, kita semakin diyakinkan bahwa orang yang dipakai Tuhan dikaruniai hikmat dan diurapi roh. Tanpa berkat istimewa ini, manusia tidak akan optimal melaksanakan kehendaknya. Hal senada juga ditegaskan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Segala keutamaan hidup itu bukan usaha manusia semata, melainkan juga berkat dari terang Kristus. Namun, apakah kita membuka mata hati kita dalam terang Kristus? Apakah kita mendengar dengan hati akan pewartaannya? Seringkali kita terbawa arus, yakni lebih mementingkan tampilan agama kita atau menjadi sombong, rohani, dan bahkan menolak terang itu dengan berbagai alasan agar ketenaran kita tidak meredup. Jika demikian, maka kita akan menjadi buta terhadap keselamatan yang dijanjikan Allah kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, Yesus Sang Terang memberikan sinarnya bagi kita, seperti Dia telah memberikan terang bagi si buta. Terang itu meresap dalam jiwa kita, mengusir kegelapan jiwa akibat dosa, dan memancar dalam hidup kita. Oleh karena Yesus, kita telah dimatikan dengan semua kedosaan kita dan dibangkitkan menjadi anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, sudah sepatutnya kita hidup dalam terang dan menjauhkan diri dari kegelapan dosa. Menjadi tugas kita pula untuk menjaga agar terang itu tetap bersinar dalam hidup kita dan memancar keluar, membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Atau kita justru telah memadamkan terang itu dan lebih memilih hidup sebagai orang buta, hidup yang diliputi kegelapan dosa. Kini saatnya bangun dari kegelapan dosa dan bangkit kembali, agar cahaya Kristus tinggal dalam diri kita
dan memancarkan buah-buah keselamatan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat dan tidak terantuk batu kejahatan. Amin.